Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 24, mengingatnya saja sudah membuatku gila. Andrea bertekad. Ia kemudian melajukan mobilnya meninggalkan pekarangan rumah keluarga Dinata. Menempuh perjalanan selama 20 menit, Andrea pun tiba di parkiran khusus karyawan Hotel Dinata. Wanita itu tak lupa membawa oleh-oleh keripik buah pesanan Sandra. Dengan bersenandung kecil, Andrea pun meninggalkan mobilnya di parkiran. Chef Vin datang setelah Andrea. Ia pun memarkirkan mobilnya di samping mobil milik wanita itu. Alis Chef berusia 35 tahun itu bertaut, ia seperti mengenali mobil di sampingnya. Bukankah ini mobil yang kemarin aku lihat di parkiran hotel itu? Chef Vin begitu mengingatnya, karena kereta besi itu membawa wanita yang mirip dengan Andrea. Apa mungkin hanya kebetulan lagi, hanya mirip? Pria itu mengedikan bahunya acuh, dan pergi meninggalkan parkiran. Sementara itu di loker, Sandra bersorak senang setelah mendapat buah tangan yang dimintanya. Ia tak henti memeluk Andrea sebagai ucapan terima kasih. Kamu baik sekali, aku hanya bercanda, kamu malah membawakan aku banyak begini, ucap gadis berusia 25 tahun itu. Tidak apa-apa, kebetulan pedagangnya memberi diskon, jadi aku borong, ucap Andrea berdusta. Bukannya mendapat diskon, ia justru membayar ongkos kirim tambahan. Kedua wanita beda usia itu pun berjalan menuju dapur. Rea, terdengar suara Chef Vin memanggil, seketika membuat Andrea dan Sandra menoleh ke belakang. Kapan kamu kembali? Chef Vin masih penasaran dengan kebetulan yang ia lihat sejak kemarin, dan ingin mencari tahu segera. Tadi malam, Chef, jawab Andrea dengan tenang, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Kamu, oh ya, Chef, ini ada oleh-oleh dari Andrea. Sandra menyodorkan satu bungkus keripik buah kepada atasan mereka itu. Chef Vin menerima, kemudian mengamati bungkusan camilan itu. Jadi dia benar pulang kampung, pasti yang aku lihat hanya kebetulan mirip. Maaf, Chef, saya hanya sempat membeli itu. Terburu-buru, jadi tidak sempat membeli yang lain. Andrea menambahkan agar semakin meyakinkan jika dia pulang kampung. Terima kasih, Rea. Jam makan siang di kantor Dinata. Arthur masih sibuk memeriksa berkas yang terbengkalai selama ia cuti menjelang pernikahan. Pria itu rencananya pergi ke hotel untuk makan siang. Namun, banyaknya pekerjaan membuat ia mengurungkan niatnya. Bos, ini makan siangmu. Thomas datang dengan membawa kotak makan siang yang dibelinya di depan kantor. Ayo kita makan bersama. Alis Thomas bertaut. Sejak kapan Arthur berubah seperti ini, ia pun hanya mampu mengedikan bahunya. Tom, buat temu janji besok dengan Bang Irfan, ucap Arthur di sela acara makan siangnya. Thomas tiba-tiba saja tersedak, sebab nama yang disebut oleh atasannya itu adalah nama pengacara keluarga Dinata. Pelan-pelan, kenapa makan saja tidak bisa? Arthur membukakan air mineral dalam botol, kemudian memberikan kepada Thomas. Untuk apa bertemu Bang Irfan? Apa bos dan adikku ada masalah?
Alis Arthur bertaut mendengar pertanyaan asisten sekaligus kakak iparnya itu. Apa maksudmu kami ada masalah? Itu kenapa bos ingin bertemu Bang Irfan? Apa ingin mengurus perceraian? Mata Arthur membulat sempurna, tangan menggenggam alat makan dengan kuat. Apa maksudmu, Thomas? Aku baru 3 hari menikah dengan Rhea. Dan lagi, seumur hidupku tidak akan pernah menceraikan adikmu. Lalu untuk apa bertemu pengacara? Thomas masih belum percaya. Arthur menghela nafas pelan. Ia menghempaskan dengan kasar alat makan di atas kotak makan. Kemudian meneguk air mineral dari dalam botol hingga tak bersisa. Hatinya mendadak panas mendengar Thomas mengucapkan kata perceraian. Aku ingin membicarakan hak adopsi Audrey, supaya bayi itu sah menjadi putriku dan Rhea. Apa kamu pikir, bertemu pengacara itu hanya untuk membahas perceraian, hah? Mendengar ucapan Arthur membuat Thomas bernafas lega. Ia sudah salah paham duluan. Maafkan aku, bos. Aku hanya takut adikku tersakiti. Kalian baru menikah. Bos meminta bertemu pengacara. Wajar jika aku berpikiran buruk. Mengingat, kalian menikah tanpa cinta. Arthur menyandarkan punggung pada sandaran sofa. Aku bahkan belum puas dengan adikmu. Bagaimana bisa aku berpikir untuk menceraikannya? Mata Thomas membulat sempurna. Sebagai pria dewasa, ia tentu tahu arti dari ucapan Arthur. Bos, kalian. Thomas tak mampu melanjutkan ucapannya. Bayangan Arthur dan Andrea di atas ranjang tiba-tiba terlintas. Kami sudah menikah, Tom. Wajar jika melakukannya. Apalagi, adikmu begitu memabukkan. Si Al, mengingatnya saja sudah membuatku gila. Arthur mengusap wajahnya kasar. Tetapi kalian tidak saling mencintai, bos. Ada rasa tidak rela di hati Thomas mengetahui adiknya telah ternoda oleh suaminya sendiri. Bukan tidak mencintai, Thomas. Tetapi, belum, dan kami pasti akan saling mencintai. Lagi pula, bukannya waktu itu kamu yang memintaku untuk melakukan pendekatan dengan adikmu. Agar aku bisa melupakan Celine, aku sudah melakukannya. Ya, tetapi bukan pendekatan seperti itu yang aku maksud. Astaga! Thomas mendengus kesal, ingin sekali melempar atasannya itu dengan botol air mineral di depannya. Pendekatan macam apa itu? Sesuai keinginan sang suami, Andrea kini sedang memasak makan malam untuk pria itu. Saat pulang kerja tadi, Arthur menghubunginya dan mengatakan ingin makan. Makanan rumahan namun harus Andrea yang membuatnya. Wanita muda itu hanya mampu menghela nafas pelan. Ia merasa Arthur berubah menjadi pria manja. Apakah ini sifat asli pria itu? Entahlah. Kamu sedang masak apa, Rhea? Suara Jenny tiba-tiba terdengar di belakang Andrea. Andrea memutar badan melihat ke arah sumber suara. Ini Kak, Arthur minta dibuatkan makanan rumahan. Dia bosan makanan restoran. Jenny menanggapi dengan anggukan kepala. Ia kemudian membantu istri dari sepupunya itu. Rhea, ajari aku memasak. Ya, memang Kak Jen tidak bisa memasak? Tanya Andrea polos. Dalam benaknya, mana mungkin wanita berusia 30 tahun tidak bisa memasak? Kepala Jenny menggeleng kecil. Aku hanya bisa memasak air, merebus mie dan menggoreng telur. Istri Arthur itu pun menganga dibuatnya. Ternyata ada ya,
wanita yang tidak bisa memasak. Andrea kemudian mengajari sepupu dari suaminya itu, mulai dari mengenalkan jenis-jenis bumbu dapur, sayuran dan bumbu lainnya. Apa Arthur bersikap baik padamu? Tanya Jenny di sela kegiatan masak mereka. Andrea yang sedang memotong daging ayam pun menjawab dengan anggukan kepala. Dia tidak kasar, kan? Maksudku, dia tidak ketus padamu. Ya, mengingat sifat pria itu, kamu tahu sendiri, kan Rea? Jenny kembali meyakinkan. Dia bersikap baik padaku, Kak. Bahkan sangat baik, hingga aku bingung sendiri dibuatnya. Oh ya, bagaimana dengan barang-barang yang aku belikan? Semoga kamu suka. Ya, ukurannya, aku lihat dari milikmu di lemari. Terang Jenny tanpa diminta. Ah, ya, terima kasih, Kak. Maaf telah merepotkan. Aku suka semua. Ucap Andrea tulus. Ia memang ingin mengucapkan terima kasih kepada sepupu suaminya itu. Aku hanya pergi membeli. Uangnya, ya dari suamimu. Jenny terkekeh sendiri. Mereka kembali memasak. Oh, ya, apakah Jenny satu sekolah dengan Arthur dulu? Tanya Andrea kemudian. Ia ingin tahu kisah tentang suaminya dan Celine. Kami satu sekolahan sejak sekolah dasar. Andrea mengangguk paham. Jadi Kak Jen tahu tentang Arthur dan Celine? Tentu, dan aku orang pertama yang tidak menyetujuinya. Aku bahkan bersekutu dengan Audrey agar Arthur tidak bersama dengan Celine. Terdengar ada rasa ketidaksukaan dari nada bicara Jenny. Kenapa, Kak? Jenny menghela nafas pelan, pandangannya pun menerawang jauh. Dia sudah memiliki kekasih sejak di bangku SMP. Tetapi, saat Bisma dia seolah-olah memberikan harapan pada Arthur. Dia penuh perhatian, lemah lembut, pintar. Lalu apa yang membuat Kak Jen tidak menyukainya? Andrea benar-benar penasaran. Karena tak hanya Jenny, Mama Desi pun tak menyukai wanita satu anak itu. Apa karena dia janda? Tanya Andrea polos. Kepala Jenny menggeleng. Aku bahkan sudah tidak menyukainya sejak SMA. Karena, saat itu hari ulang tahun Audrey. Aku berencana memberi kejutan padanya, dan mengajak Arthur. Dia setuju. Tetapi saat waktunya tiba, suamimu itu lebih memilih mengantar Celine berbelanja. Padahal, wanita itu membeli sesuatu untuk kekasihnya. Andrea menatap Jenny tak percaya. Tak hanya itu saja, sejak hari itu, waktu Arthur selalu lebih banyak untuk Celine. Apapun untuk Celine. Ia bahkan seolah melupakan aku dan Audrey. Andrea mengusap lengan Jenny untuk menenangkan wanita itu. Apa salah jika aku tidak suka padanya? Arthur kami begitu banyak berkorban untuk dia. Selalu ada saat dia perlu, tetapi hatinya dipatahkan begitu saja. Apa Arthur pernah melakukan hal bodoh saat patah hati? Kepala Jenny mengangguk. Dia pernah bolos sekolah dan mengurung diri di kamar. Namun, saat dia sudah kembali bangkit, hidupnya masih saja tak jauh dari wanita itu. Jenny mendengus kesal. Kak Jen tenang saja, setelah ini, tidak ada lagi Celine di hati Arthur.
Lalu bagaimana dengan Kak Jen? Andrea mengalihkan pembicaraan. Bagaimana apanya? Alis Jenny bertaut. Apa Kak Jen tidak memiliki kekasih saat sekolah dulu? Jenny membuang nafas kasar. Ia memilih menghidangkan soto ayam di dalam mangkok besar, daripada menjawab pertanyaan Andrea. Kak, tidak ada yang menarik tentang aku, Rea. Masa smaku biasa saja. Kalau begitu, berarti masa kuliah. Andrea sudah diberitahu oleh mama mertuanya, jika Jenny dan Thomas dulu sempat dekat. Namun merenggang karena Jenny memiliki kekasih. Namun sayang, kekasih Jenny memilih menikah dengan gadis lain. Tidak menarik, ucap Jenny singkat. Setelah memasak makan malam, Andrea menyempatkan melihat Audrey. Bayi mungil itu sedang ditemani salah satu asisten rumah karena Susrini sudah pulang sejak sore tadi. Non, aku akan membuang sampah dulu. Ucap asisten rumah itu meninggalkan kamar. Wanita muda itu menimang putrinya agar tertidur. Jangan rewel ya, sayang. Nanti kamu tidur dengan Oma. Ucap Andrea kepada Audrey kecil, sembari mengecupi pipi bayi mungil itu. Bayi mungil itu seperti biasa hanya menanggapi dengan lirikan mata dan pergerakan tangan. Iya, Mama. Andrea tersentak karena sepasang tangan melingkar di pinggangnya. Art, kapan datang? Baru saja, bahkan aku belum berganti pakaian. Dengan cepat Andrea melepas belitan tangan Arthur, menggunakan satu tangannya. Mandi dan ganti baju dulu, baru menemui Audrey. Ya sudah. Arthur membalik badan, dan kebetulan asisten rumah yang tadi menemani Audrey telah kembali. Kamu, temani Audrey di sini. Perintahnya, baik Tuan. Asisten itu mendekat ke arah Andrea. Biar saya saja, Non. Tidak apa-apa, Bi. Aku saja, Arthur berdecak kesal. Rea, berikan putrimu padanya. Kamu ikut aku. Nada suara pria itu terdengar ketus, membuat Andrea tak berani melawan. Ya sudah, Bi, aku titip Audrey sebentar. Arthur menyeret tangan sang istri seperti seorang tahanan yang akan melarikan diri. Art, ada apa? Tanya Andrea setelah mereka berada di dalam kamar. Ingat tugasmu, Nyonya Arthur. Ucap Arthur dingin. Tugas apa? Tanya Andrea polos meski nada bicara sang suami berubah ketus. Memenuhi semua kebutuhan suamimu. Wanita muda itu menganga sempurna. Aku benar-benar aneh dengan sikapnya yang seperti ini. Andrea seketika tersenyum, lebih tepatnya senyum terpaksa. Ah ya, maafkan aku, Tuan Arthur. Baiklah, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Wanita muda berusia 22 tahun itu mulai melepaskan jas yang Arthur gunakan. Kemudian beralih pada dasi yang menggantung di lehernya. Andrea tiba-tiba terlonjak saat Arthur menarik pinggangnya, hingga tubuh mereka menempel. Lain kali, jangan sampai aku ingatkan. Kamu harus ingat tugas dan kewajibanmu sebagai seorang istri. Andrea menelan ludahnya kasar. Tatapan mata Arthur begitu menusuk hingga ke hulu hati.
Ia nampak berpikir, tugas dan kewajiban apa yang telah ia abaikan? Bukannya Andrea sudah memasak untuk pria itu? Satu tugas istri telah dijalani, bukan? Wanita itu pun terpaksa menganggukkan kepala. Mau kemana? Pekik Andrea saat Arthur menggendong tubuhnya bak karung beras. Tentu saja melakukan tugas dan kewajibanmu, Nyonya Arthur. Art, aku sudah mandi. Andrea meronta saat tubuhnya dibawa ke dalam kamar mandi. Ingat kewajibanmu, memenuhi semua kebutuhan suami, Nyonya Arthur. Astaga, Jenny berdecak kesal. Sudah hampir 1 jam dia dan Mama Daisy menunggu di meja makan. Namun pasangan pengantin baru itu tak kunjung turun. Bi, apa benar Arthur sudah pulang? Tanya gadis berusia 30 tahun itu kepada Bibi Rosie, yang sedang menata makanan buatan Andrea di atas meja. Sudah, Non, lebih dari sejam yang lalu. Thomas juga sudah ada di rumah belakang. Jelas ibu dari Thomas itu. Tan, apa tidak boleh kita makan lebih dulu? Aku sudah sangat lapar. Jenny merengek seperti anak kecil. Tunggu sebentar lagi, Jen. Astaga, harus menunggu berapa lama lagi? Berat badanku bisa turun jika terlalu lama menunggu dua manusia itu. Mungkin Audrey rewel tidak mau ditinggal ibunya. Lanjut sang tante. Nona kecil sedang bersama Wati, Nyonya. Bibi Rosie menambahkan. Alis Mama Daisy pun bertaut. Benarkah, bukannya Andrea juga ada di sana? Aku baru saja naik membawa cucian bersih. Nona kecil hanya bersama Wati. Bibi Rosie menyebut nama asisten rumah yang sedang berada di kamar Audrey kecil. Astaga, lalu kemana mereka? Tanya Mama Daisy. Jenny kembali mendengus kesal. Bukannya tante sudah berpengalaman, pasti tahu kan kemana dan sedang apa dua manusia itu? Rasa lapar yang menggerogoti perut membuat emosi Jenny tak terbendung lagi. Sabar, ya sudah kita tunggu 10 menit lagi. Jika mereka tak kunjung turun, kita makan lebih dulu. Jenny pun menjatuhkan kepalanya di atas meja makan. Sementara itu, dua orang yang tengah dinantikan kehadirannya di meja makan. Kini tengah asyik memadu kasih di dalam kamar mandi. Mereka baru saja selesai di dalam bak mandi, dan sekarang sedang merengkuh indahnya dunia di bawah kucuran air. Andrea tak sanggup lagi. Kakinya seolah tak bertulang, lemas bagaikan jeli. Namun pria yang sedang berdiri di belakang, justru sebaliknya, begitu bersemangat dan tanpa lelah. Berani kamu melupakan tugasmu sebagai seorang istri, Mom. Satu tangan pria itu membelit pinggang sang istri. Maaf, kan aku. Tangan Andrea yang bertumpu pada dinding pun mulai melemah. Ia tak sanggup mengimbangi kekuatan suaminya. Tubuh wanita muda itu pun kembali bergetar untuk kesekian kalinya. Arthur mengerti, dan selalu membiarkan sang istri untuk mengontrol dirinya terlebih dulu. Bersambung.